Kami jalan dari Bolok, ya Pak Semi, itu pokoknya di tengah jalan ketemu truk naik, kalau sudah sampai di Kupang bisa jam 2 malam, ya itu tiap minggu begitu, ya. Oh ya, keluarga ya, Pak Yes tahu ya, itu kami betul-betul, ya pernah doa malam suntuk di mana ya? Di Semarang. Itu ada yang dari gunung turun sampai di bawah. Saya pikir hilang dia nanti. Ada yang jadi arang juga. Itu kan penyembahannya di atas gunung. Tiba-tiba dia manifestasi, dia turun sampai di bawah, cari di selokan-selokan. Wah, itu luar biasa. Ya, pulang jalan kaki biasa. Itu pulang jalan kaki itu biasa karena memang. Ya. Jadi yang penting itu spirit yang luar biasa ya. Yang Pak Yes tadi sampaikan, yang harus kita bangkitkan kembali ya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 12. Temanya yaitu Yesus datang untuk merubah jalan hidupku. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ya, Matius, sorry. Aduh, ini Matius pasal 2. Saya lihat Omar saya jadi. Soalnya ketua perwil kita nih. Ini wali kota. Ketika mereka Dia suruh saya maju BPD sekarang, enggak usah lah. Ya, enggak usah sudah. Urus ini pendeta juga kadang-kadang ya. Tanpa masa ini kasih karunia, anugerah. Ya, anugerah jadi dia bisa kuat bertahan ya sudah. Ya puji Tuhan ya. Mungkin itu bagian orang lain ya. Yang penting mari kita ke firman Tuhan Matius pasal 2 ayat 12. yang ke 10 sampai 12. 10 ya. Ya, mari kita baca sama-sama 1 2 3 Matius 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ya, 1 2 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Terus Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Tuhan. Saudara, kita lihat apa yang saya sore hari ini, malam ini saya ajak kita melihat tipe kelompok yang luar biasa ya, yaitu kelompok orang Majus. Mereka ini adalah penasihat-penasihat raja dari Persia. Antara Persia dan Israel itu cukup jauh, mungkin 1000 km ya, 1000 km lebih ya. Mereka jalan dengan, bukan sekarang dengan apa, mereka naik unta ya. Dan saya percaya perjalanan itu kebanyakan malam hari ya. Dulu Pak Yes kita sering jalan malam ya. Pak Yes biasa singgah di mana biasa? Dari Majid turun di mana? Ibu-ibu jangan ini ya ibu, apa itu masalah ibu. Kayaknya Pak Yes biasa singgah di belakang Kanaan ibu. Ya, ya, jalan jauh dia. Ya. Jalan lain. Oh, jalan lain. jalan lain. Melewati jalan lain. Jadi kita jalan lain, Pak Yes jalan lain. Dia sudah mengenapi firman. Jadi orang-orang Majus ini orang-orang dari timur, ya, cukup jauh perjalanan mereka. Artinya tujuan mereka ingin ketemu dengan Yesus. Mereka ahli perbintangan, astronot yang hebat. Mereka mengerti tentang bintang dan mereka percaya bahwa waktu mereka melihat ada bintang, ya saya tidak tahu berapa lama, tapi kalau saya lihat di dalam Alkitab minimal 2 tahun mereka berjalan. Kenapa? Karena Herodes itu membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Jadi perkiraan perjalanan hampir 1 tahun lebih. Ya, jadi itu membutuhkan spirit
keteguhan, ketekunan, dan semua. Ya, artinya orang-orang yang teguh sampai untuk mencapai apa yang menjadi tujuan rencana mereka. Amin. Saya percaya, ya, spirit ini harus ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita sering gagal, mungkin kita sering jatuh, tapi itu tidak merubah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, orang yang berhasil, orang menang, bukan orang yang tidak pernah gagal. Amin. Kita lihat dalam firman Tuhan, siapa itu Daud, siapa itu siapa itu Petrus, semua orang-orang yang pernah gagal, tetapi mereka bangkit kembali. Amin. Hari ini kita biar spirit Natal untuk mengingatkan kita untuk kalaupun kita hari ini kita gagal, kita kita gagal dan sebagainya, mari kita bangkit kembali. Pemenang itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Saudara ingat siapa Thomas Alva Edison? Ya, 1000 kali gagal, tapi dia tetap teguh sampai 1001 kali itu baru ditemukan. Ya, siapa itu pemilik? Kita suka makan KFC, ya. Ada gambar opa-opa, ya, opa ganteng. Biasanya rumah makan gambar nona-nona cantik, tapi ini gambarnya opa, karena dia berhasil di umur 66 tahun. Siapa sudah 66 tahun sih? Belum, ya? Belum ada. Berarti masih ada harapan. Kita berikan mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, dia gagal ini terakhir umur 66 tahun baru mulai goreng ayam, dan hari ini seluruh dunia menikmati. Artinya orang-orang yang pemenang, orang-orang yang tidak pernah menyerah. Kalau hari ini kita gagal, mari kita terus maju. Masih ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di depan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, mereka juga orang-orang hebat, tapi mereka cinta Tuhan. Ya, mereka itu orang-orang pintar. Ya, jadi saudara, saya percaya kita ini semua orang-orang hebat. Amin. Ya, kita ini orang-orang pintar, tapi orang-orang selain pintar butuh yaitu orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, pintar tanpa cinta Tuhan tidak ada arti. Ya, orang-orang Majus ini mereka orang-orang pintar, tapi mereka cinta Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Ya, mereka mencintai Tuhan. Ya, banyak orang pintar sekarang tapi menghancurkan orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak cinta. Pintar dan takut Tuhan. Amin. Takut Tuhan itu datang dari mana? Dari hikmat itu datang dari takut Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Ya, kalau kita ya pintar itu dari belajar, tapi takut akan Tuhan. Hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Ya, jadi saudara, kita lihat orang-orang Majus ini, kita belajar dari orang-orang Majus. Hari ini kita diingatkan Tuhan untuk mari maju terus. Amin. Perjalanan kita belum terlalu. Orang-orang Majus itu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan mereka jalan terus, pantang mundur, saudara. Tidak gentar, maju terus. Orang bilang maju tak gentar, gentar tak maju-maju. Maju tak gentar, mundur gemetar, tapi gentar tak maju-maju. Ya, kalau kita gentar pasti tidak akan maju-maju. Hari ini kita gagal, mari kita maju terus. Amin. Bangun kebersamaan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Yang kedua, milikilah takut akan Tuhan. Ya, kita diberikan karunia hebat dan potensi-potensi yang hebat, tetapi lebih daripada itu, kalau kita takut akan Tuhan. Ya, tadi Pak Okto sampai walaupun polisi tapi dia takut Tuhan, ya, makanya dia melayani Tuhan. Amin. Ya, kalau polisi tanpa takut Tuhan berarti polisi nanti jadi apa? Tukang tilang-tilang orang, pajak-pajak, ya. Tapi dia bukan keluarga Sambo. Ya,
Artinya Tuhan cari orang-orang pintar secara punya potensi yang besar, punya kehebatan yang besar, tetapi lebih daripada itu takut Tuhan. Takut Tuhan yaitu orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, orang-orang yang katakan Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Ya, biar spirit ini boleh ada dalam hidup kita, saudara-saudara kita semua, ya, sehingga kita maju terus. Apa yang sudah pernah kita rasakan dulu 20 tahun lalu, tahun berapa ya? Sekitar tahun 92 ya, untuk ya tahun 92 ya. Ya, ada yang 90, ada yang dari tahun berapa? Kalau Olvi tahun berapa ya? 90. Bayangkan berapa tahun sekarang? 32 tahun. 33 tahun sama umur Yesus ya. Ya. Ikutnya dia seperti umurnya Yesus. 33 tahun. Luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita diberikan kepintaran, potensi, tapi lebih daripada itu takut akan Tuhan, sehingga Tuhan bisa pakai kita dalam semua bidang, aspek apapun. Belum terlambat kalau hari ini ya kita melihat dari bagaimana kehidupan orang-orang Majus. Mereka orang-orang tangguh, kokoh, tetapi mereka juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang orang bilang begini, zaman dulu kalau orang mau jadi pendeta itu aduh susah. Ya, kalau ini anak hebat, oh ini insinyur, oh ini dokter, yang bego-bego, yang oh ini jadi dokter, jadi pendeta, yang agak IQ jongkok gitu, IQ jongkok saudara, wah ini jadi pendeta, yang bagus-bagus, produk-produk unggul, tapi saya bersyukur, Pak Yes punya produk unggul, kasih di Tuhan ya, dulu tidak. Kalau kita ikutnya orang persekutuan itu orang yang sudah ada kerja, ya, penganggur semua, ya, dulu begitu sudah, bersemangat apa, berdoa apa, ya, sampai sekarang lihat Pak Yeri terbang terus Jakarta, Surabaya, Malaysia, ya, satu kali kita bikin mission trip. Betul ya, bos. Pergi di mana? Pergi di Jawa atau pergi di luar negeri ke Malaysia. Ayo kita semua. Amen. Ya, mari kita sama-sama. Ya, karena apa, saudara? Dulu waktu zaman kita, waktu zaman saya masih muda juga sekarang. Masih. Ya, Pak Marsen ya. Saya masih muda ya, Pak Marsen. Ya. Kalau bilang persekutuan ini orang lihat, saya bilang mata semua. Ya, lihat seperti itu orang saudara kerja, orang saudara ini. Ya, kalau kita berdoa satu keluarga, woi ini anak hebat, badan bagus. Oh ini calon akabri. Yang jalan pincang-pincang, oh ini jadi pendeta ya. Bayangkan selalu dianggap pendeta tuh orang yang IQ jongkok sudah. Ya, tapi hari ini kita ingatkan Tuhan bahwa melayani Tuhan itu luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau anak-anak kita bisa melayani Tuhan, kalau misalnya saya punya anak 3 orang, saya bilang kalau semua mau jadi hamba Tuhan silakan. Ya, baru-baru yang satu habis bahasa Inggris, dia dapat tes di bank, lulus, dia bilang Bapak tapi hari Minggu kerja, dia sudah selesai kerja keluar saja. Ya, jadi tidak jadi kerja di BRI walaupun sudah lulus. Ya, dia main film, dia ini tiba-tiba ada dari Singapura tawar penari, Bapak kami tawar anak Bapak untuk sekolah di Singapura dan kami biayai semua. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, jadi mereka orang anak-anak melayani Tuhan. Ya, saya maksudnya kenapa saudara dulu kita anggap orang melayani Tuhan orang saudara doi dan mana ada ini apa, sampai sekarang saudara kita bisa keliling kiri kanan, kita bisa apa yang orang makan kita bisa makan. Amin. Ya, orang makan apa saudara? Ya, semua orang makan kita bisa makan semua. Artinya Tuhan kita luar biasa. Amin. Jadi jangan takut kalau anak-anak kita atau cucu-cucu kita, ada sudah cucu ya,
Belum ya? Anak-anak kita mau jadi hamba Tuhan, bersyukur. Amin. Amin. Ya. Ya, minimal dia melayani Tuhan. Ya, itu karena itu panggilan juga kan, kita nggak bisa paksa anak-anak kita. Tapi kita bangga kalau dia mau melayani Tuhan. Dulu kan orang kalau kita mau melayani Tuhan, orang tua bilang, lu makan apa nanti? Lu nanti siapa yang kasih makan lu nanti? Saudara, kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau saya dulu pulang persekutuan, pulang nasi sudah habis, saudara. Daging sudah ada lagi, saudara. Ya, kadang-kadang saudara Pak Yes ya. Ya, kadang-kadang mau tinggal makan kosong, dan menunggu asu, menunggu daging turun dari langit. Hanya karena kita mengikut Tuhan, jadi ya sudahlah, kita ya pasrah saja, puji Tuhan saja ya. Ya. Sudah, jadi kita banyak saya dulu dengan saya masa kecil saya waktu itu dengan Teddy Landena, sekarang dia di Philadelphia. Tuh tiap hari kami makan nasi dan kerupuk, ya. Jadi waktu masa kecil, waktu ini kami kebetulan rumah berhadapan, jadi saya tahu kehidupan. Tapi mereka sekarang juga banyak sudah jadi orang-orang sukses. Sekarang banyak orang dokter kasih tinggal jadi pendeta, pengusaha kasih tinggal jadi pendeta. Amin. Orang berebut jadi hamba Tuhan. Amin. Ya, dan sampai Pak Yes juga mau itu tadi pensiun pasti ini ya. Sudah di Pagembalan ya. Ini Marcel semua ya. Ya, artinya saudara, melayani Tuhan itu sangat indah. Memang orang bilang ngeri-ngeri sedap. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap ya. Kadang-kadang butuh Tuhan tiba-tiba ada. Selalu ada penyediaan Tuhan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau tunjukkan kepada anak saya bahwa saya tidak pernah kekurangan. Karena saya takut nanti mereka bilang, pembaku pendeta hidup susah. Nanti mereka jadi takut kan? Ya, karena anak-anak sekarang begitu. Aduh, bapak doa terus, makan kosong terus, bagaimana? Ya, cukup saya alami dulu. Tapi saya tidak mau anak-anak saya alami seperti itu. Sehingga mereka saudara bisa bangga menjadi anak Tuhan. Itu yang penting. Sehingga ini merubah image mindset mereka bahwa ikut Tuhan itu tidak selamanya harus susah. Karena ada lagu dulu yang sangat salah, ya, kerja buat Tuhan terlalu biar tanpa gaji. Masa Tuhan gak kasih gaji? Pak Marcel gak dapat gaji ya? Dapat ya? Dapat gak? Masa orang pawai gasped bikin orang yang tolak kereta saat di pasar dapat uang, masa pendetanya Tuhan tidak kasih? Amin. Amin. Yes. Haleluya. Ya, artinya saudara, karena itu lagu-lagu yang membuat mereka sebentar mau menyanyi persembahan kami sedikit sedikit. Karena kita mau di sekolah minggu dulu, orang tua kita bawa 1.000, orang tua bertukar sampai 200 baru itu kasih ke gereja. Nanti beli gula-gula, beli ini. Nanti yang paling sedikit itu akan kasih Tuhan. Itu salah, ya. Sehingga selalu orang image, ikut Tuhan itu susah, saudara. Sekarang kepala bank, direktur tinggalkan, ya. Banyak kalau kita di Jakarta kita lihat orang dokter tinggalkan praktek mereka, tinggalkan, lepaskan semua. Hanya mau jadi apa? Tadi Pak Marcel tahu, ya. Orang penting di GBI jadi tahu, ya. Artinya saudara, saya mau kita ubah image kita, apalagi kepada itu yang saya kerjakan dengan anak-anak saya. Apapun mereka mau makan dimanapun, mau makan di Aston, mau makan di mana, saya percaya saya akan siapkan. Artinya supaya mereka mau kuliah di mana, ya, mau kuliah di mana. Jadi saudara, artinya bukan kita mau ini, tapi kita mau tunjukkan kepada anak-anak kita supaya mereka jangan ketakutan. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, ini makan apa, sehingga mereka jadi trauma ikut Tuhan, ya. Sehingga kita bangun pemandang mereka bahwa kalau mereka mau melayani Tuhan silakan, mereka mau ikut Tuhan full time pun silakan, ya. Mereka kuliah, silakan kuliah, bukan berarti tidak kuliah mereka kuliah. Tetapi kalau satu waktu dia bilang, Bapak saya mau full time melayani Tuhan, silakan. Amin. Haleluya.
Sehingga kita tidak melihat apa, sehingga mereka juga bertumbuh dalam, oh mereka tahu Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Apa yang dilakukan oleh orang Majus? Mereka sujud menyembah, amin, dan mereka bawa emas, kemenyan dan mur. Sujud menyembah, mereka rendahkan hati, mereka tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, dan mereka hormati Tuhan. Mereka mau katakan, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau Raja. Kami ini raja-raja kecil, kami ini hanya dipakai Tuhan, ya. Dan mereka bawa persembahan mereka, ya, bukan bawa persembahan baru sujud, tapi sujud menyembah dengan sikap hati yang rendah. Artinya kalau kita beri hidup kita kepada Tuhan, ya, mungkin kita tidak kita beri hidup kita kepada Tuhan itu diawali dengan kerendahan hati. Artinya kita lakukan dengan sikap kerendahan hati. Kalau Tuhan pakai hidupku, ku bersyukur Tuhan. Walaupun sampai hari ini Tuhan masih pakai hidupku, bersyukur. Satu waktu kalau Tuhan panggil kita semua untuk full time, siap Pak Tom, siap? Oh Pak Tom ya. Pak Minggu siap? Ya, siap di Pak Minggu siap? Ya. Siapa takut Pak Minggu bilang ya? Ya. Karena oh istri tidak siap. Masa istri gak siap ya? Siap ya. Batu pelayan itu sangat luar biasa ya. Tidak pernah makan batu, percayalah. Nanti Pak Minggu susah jalan kemana-mana sampai ke luar negeri pun bisa ya. Kita harus bangga punya Tuhan yang luar biasa. Sikap kerendahan hati daripada orang-orang Majus, dan mereka membawa persembahan mereka. Hari ini bawalah hidup kita kepada Tuhan. Amin. Pakai Tuhan hidupku, Yes, untuk jadi anakmu, untuk kerajaanmu, untuk tujuanmu. Pakai aku, masih ada